Halo teman-teman, perkenalkan saya Risyani Dea Putri dengan NIM 213020206051 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang atom. Atom sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. Atomos berarti tidak dapat dibagi-bagi. Atom mempunyai inti yang dikelilingi dengan elektron, proton, dan neutron. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Setelah sudah ada muatan positif dan negatif, maka neutron dapat dikatakan memiliki muatan yang tidak berpihak pada siapapun, sederhana atau bersifat netral. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sudah banyak beberapa ilmuwan yang meneliti dan menganalisis tentang atom. Teori atom yang pertama yaitu atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1803. Teori yang dikembangkan ini merupakan hasil eksperimen John Dalton dalam mengembangkan pemikiran atom Democritus. John Dalton beranggapan bahwa atom adalah partikel-partikel kecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi. Lagi dengan kata lain, unsur-unsur yang bergabung dengan atom memiliki komposisi yang tetap. Yang kedua, teori atom Thomson. Pada tahun 1987, teori John Dalton tentang bentuk atom seperti bola biliar sudah dipatahkan dengan teori atom yang diciptakan oleh Joseph John Thomson. Ia telah menemukan yang namanya elektron yang saat ini dikenal dengan nama teori atom Thomson. Dengan mengembangkan teorinya, Thomson menyatakan bahwa secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Hal ini dikarenakan elektron dengan muatan negatif membutuhkan partikel lain yang bermuatan positif yang berfungsi untuk menetralkan muatan negatif yang ada pada atom. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Ernest Rutherford adalah fisikawan yang lahir di Selandia Baru yang merupakan murid Joseph John Thomson. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Rutherford, ia dapat menjawab semua kelemahan yang ada pada teori atom sebelumnya, yaitu teori atom Thomson. Lebih tepatnya pada tahun 1910, Rutherford bersama dengan dua asistennya berhasil menemukan inti atom yang memiliki jari-jari lebih kecil daripada atomnya. Teori milik Rutherford ini berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, yaitu sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali. Eksperimen penembakan atom dinamakan Geiger-Marsden. Nama percobaan itu bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Rutherford pada kedua asistennya. Mereka berdua atau asisten Rutherford bernama lengkap Hans Geiger dan Ernest Marsden. Yang keempat, teori atom Bohr. Pada saat itu, para ilmuwan sepakat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutherford. Hal yang disetujui oleh para ilmuwan pada saat itu ialah atom terdiri dari inti atom dan elektron yang mengitarinya. Setelah melakukan penelitian dan percobaan, akhirnya Niels Bohr berhasil menemukan hasil bahwa elektron yang mengitari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron pada lintasan tertentu biasanya disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah elektron itu pindah dari kulit satu ke kulit lainnya, pasti akan disertai dengan penyerapan sejumlah energi tertentu. Jika dijelaskan secara sederhana, terdapat perpindahan ke kulit lebih luar dan perpindahan ke kulit lebih dalam. Yang terakhir, teori mekanika kuantum. Kelemahan yang ada pada teori atom Niels Bohr akhirnya disempurnakan oleh seorang fisikawan dari Austria. Ia adalah peraih Nobel Fisika pada tahun 1933 dan nama fisikawan itu adalah Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger membuat teori mekanika kuantum atau yang saat ini dikenal dengan model atom modern. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu bukan hanya sebagai partikel tetapi juga sebagai gelombang. Dengan
hipotesis Bernoulli-Heisenberg, maka Erwin Schrödinger berhasil menemukan sebuah persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Rumusan ini dapat menerangkan bahwa lintasan elektron dalam sebuah ruang bukan merupakan garis saja. Demikian penjelasan tentang teori atom. Sekian dan terima kasih.